Halo, apa kabar semua? Semoga semua tetap sehat dan semangat ya. Kita ketemu lagi di Poppy, Pojok Psikologi. Kita masih membahas tentang buku panduan psikologi, Bintang, Bersinar Terang di Dalam Gelap. Minggu lalu kita sudah belajar tentang bullying atau perundungan yang punya 3 karakteristik. Masih ingat nggak apa itu? Kalau nggak ingat bisa tonton lagi ya video sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk ke cyberbullying atau perundungan dunia maya ya. Karena kita sudah masuk zaman online, apalagi sejak masa pandemi kan, hampir seluruh kehidupan kita tuh online. Nah, ternyata bullying itu bisa terjadi juga di dunia online yang kita sebut dengan cyberbullying. Nah, cyberbullying ada perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran menggunakan media elektronik. Apa sih contoh cyberbullying? Nah, misalnya menyebarkan kebohongan tentang seseorang dan memposting foto memalukan tentang seseorang di media sosial. Yang kedua, mengirimkan pesan atau ancaman yang menyakitkan melalui chatting atau menuliskan kata-kata yang menyakitkan pada kolom komentar atau memposting sesuatu yang memalukan atau menyakitkan. Nah, pernah nggak nih teman-teman mengalami bullying dari netizen? Nah, contoh yang lain adalah meniru atau mengatasnamakan seseorang. Jadi misalnya membuat akun palsu atau menghack ya. Jadi masuk ke akun seseorang, kemudian mengirimkan pesan jahat kepada orang lain atas nama akun orang lain. Yang kemudian ada lagi namanya trolling, yaitu pengiriman pesan yang mengancam atau menjengkelkan di jejaring sosial, ruang obrolan atau game online. Karena biasanya di game online juga gitu ya, chattingannya kasar dan segala macam. Kemudian berikutnya ada mengucilkan atau mengecualikan anak-anak dari game online, aktivitas atau grup pertemanan. Jadi menjauhi seseorang itu bukan hanya secara langsung ya, tapi sekarang bisa juga secara online. Misalnya membuat grup, tapi mengecualikan orang-orang tertentu. Misalnya dari satu grup, suatu kelas, isinya sebenarnya anaknya ada 20 orang, ternyata ada satu atau dua orang yang tidak masuk dalam grup tersebut. Itu termasuk contoh cyberbullying ya. Berikutnya adalah misalnya menyiapkan atau membuat situs atau grup, baik itu grup chat, room chat, yang berisi kebencian tentang seseorang dengan tujuan menebar kebencian terhadap orang itu. Ini biasanya ada nih ya, akun-akun, misalnya hatersnya artis X. Nah, di situ isinya semua menjelek-jelekan artis tersebut. Itu sebenarnya termasuk cyberbullying ya. Kemudian menghasut anak-anak atau remaja lainnya untuk mempermalukan seseorang. Kemudian bisa juga memberikan suara atau menentang seseorang dalam jajak pendapat yang melecehkan. Nah, apa sih contoh lain dari cyberbullying? Masih banyak ya. Tadi membuat akun palsu, membajak, atau mencuri identitas online untuk mempermalukan seseorang, atau menyebabkan masalah dengan menggunakan nama orang lain. Kemudian bisa jadi juga memaksa anak-anak untuk mengirimkan gambar sensual atau terlibat dalam percakapan seksual. Nah, ini modus yang cukup banyak terjadi juga ya. Jadi ingat, jangan pernah mengirimkan foto atau video yang tidak senonoh kepada siapapun juga. Karena itu sangat berbahaya ya, biasanya akan dipakai untuk mengancam balik kita atau memeras kita. Apa sih dampak dari cyberbullying? Nah, banyak sekali dampaknya ya. Misalnya buat korbannya merasa kesal, malu, marah, kemudian juga jadi mengalami gejala sakit fisik ya, mungkin sakit perut, sakit kepala karena stres, dan kemudian juga bisa membuat dia tidak percaya diri, kemudian jadi terlalu curiga sama orang lain, menjadi sulit juga untuk menyesuaikan diri di sekolah, kemudian kurang termotivasi sehingga susah fokus dalam mengikuti pembelajaran. Nah, dampak yang lainnya
bisa menarik diri ya, kehilangan kepercayaan diri, kemudian jadi mungkin lebih agresif kepada orang sekitar, prestasinya menurun, perilakunya menjadi bermasalah, dan dampak cyberbullying ini sebenarnya bukan hanya bagi korban, tapi itu juga berdampak bagi pelakunya maupun orang-orang yang menyaksikan cyberbullying itu. Apa sih dampak bagi pelakunya? Itu membuat mereka juga cenderung bersifat agresif, berwatak keras, mudah marah, mereka lebih ingin mendominasi orang lain, kurang berempati, seperti itu. Dan kalau misalnya pelakunya udah ketahuan, biasanya mereka juga akan mendapatkan sanksi sosial ya, mereka juga akan dijauhi oleh orang lain. Lalu apa sih dampaknya bagi yang menyaksikan cyberbullying itu? Nah, orang yang menyaksikan cyberbullying itu bisa jadi mereka bergabung dengan pelaku cyberbullying. Jadi mereka bergabung dengan penindas. Kenapa? Karena biasanya mereka takut menjadi sasaran atau korban berikutnya. Dan beberapa orang yang lain biasanya diam saja dan tidak berusaha untuk membela korban atau berusaha menghentikan cyberbullying. Jadi sebenarnya cyberbullying dan bullying ini kurang lebih sama ya. Yang beda hanyalah cyberbullying ini terjadi secara online. Dan kalaupun kita menyaksikan atau mengetahui cyberbullying, jangan diam saja, tapi kita perlu bersuara untuk menghentikannya. Karena tidak ada seorang pun yang mau menjadi korban. Jadi kalau Anda melihat ada pelaku cyberbullying, tolong hentikan dia. Hentikan mereka. Mari kita ciptakan lingkungan yang lebih aman, lebih nyaman, lebih baik buat semua anak Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya.